قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada info yang mungkin bagi sebagian orang cukup mengejutkan kaum muslimin. Dan info ini adalah info penolakan tablik akbar seorang ustadz. Namanya Abdul Somad. Jadi ada info tablik akbar yang rencananya akan diisi oleh Ustadz Abdul Somad di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di daerah Payakumbuh. Itu ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada apa ini kaum muslimin? Ya, kok bisa-bisanya Majelis Ulama Indonesia menolak acara tablik akbar yang rencananya akan diisi oleh Ustadz Abdul Somad? Padahal kita tahu Ustadz Abdul Somad itu ya bisa dikatakan dai sejuta umat kaum muslimin, ya. Banyak penggemarnya, banyak jamaahnya di seluruh Indonesia. Ya karena Ustadz Abdul Somad ini ya termasuk ustadz yang banyak ngocol lah kaum muslimin, ya. Banyak guyonan. Termasuk ustadz yang begitu mudahnya membolehkan ini dan itu. Bahkan kalau kita menyimak video-videonya, ya, ada statement dari Ustadz Abdul Somad yang pernah mengatakan bahwa ketika kita mengajarkan kepada anak kita acara ulang tahun, itu sama dengan kita mengajarkan kepada mereka untuk murtad. Ya. Ketika kita mengucapkan selamat ulang tahun itu sama dengan mengucapkan selamat murtad, selamat murtad. Dan itu ada videonya kaum muslimin, ya, bukan omong kosong. Jadi memang sedikit mengherankan kaum muslimin kalau ada ustadz yang seperti ini ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan tentu berita yang seperti ini banyak yang penasaran kaum muslimin. Apa sebabnya kok Ustadz Abdul Somad ditolak, ya? Ada apa? Coba kita baca beritanya kaum muslimin, ya. Ini dari halaman Instagram kaum muslimin, ya. Dari Instagramnya Info Minang, ya. Ini kaum muslimin. Beredar surat penolakan MUI Payakumbuh untuk tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Ini tanggapan ketua panitia. Ini kaum muslimin, ketua panitianya, ya. Coba kita scroll gambarnya lagi kaum muslimin. Ini saya Fakhri Emil Habib LC MH, Tuanku Rajo Basa, selaku ketua panitia acara tablik akbar serta peletakan batu pertama markas Al-Husam di Komplek Masjid Al-Mubarak Tiakar dengan menghadirkan UAS, merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal demi menjaga nama baik guru kita Ustadz Profesor Abdul Somad LC MA. Kronologi ini kaum muslimin, ya. 1. Al-Husam Littafaqquh Fiddin merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, bebas dari unsur politik maupun bisnis. Maka untuk melaksanakan kegiatan ini pun kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintahan, kepolisian, masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Kami pun mengirim surat permohonan izin kepada MUI pada hari Selasa 15 Oktober 2024. 2. MUI menyampaikan bahwa MUI tak perlu mengeluarkan izin sebab pada acara kajian Ustadz Adi Hidayat beberapa hari yang lalu pun Majelis Ulama Indonesia tak mengeluarkan surat izin. Acara tetap dapat dilaksanakan tanpa surat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. 3. Pada hari Rabu malam,
16 Oktober 2024, kami mendapati bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat yang berisi penolakan kegiatan tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad berdasarkan dugaan-dugaan tanpa tabayun kepada panitia kegiatan. 4. Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 siang, beredar kembali video Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa sebenarnya Majelis Ulama Indonesia tidak menolak tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Tapi karena ada unsur politik praktis di dalamnya, setelah kami lihat dan kami perhatikan dan juga informasi-informasi dari yang lain. Nah, ini kaum muslimin, ya. Jadi alasan penolakannya ini adalah adanya unsur politik praktis di dalamnya, ya. Setelah dilihat, diperhatikan, dan juga setelah adanya informasi-informasi yang didapatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan coba kaum muslimin kita baca komentar-komentarnya kaum muslimin ya. Jejak sumber ini. Sangat disayangkan Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ada apa MUI? Nah, ini lagi. Armidas Hulhi. Tabayun adalah jalan terbaik, bukan mengeluarkan surat atau pernyataan menolak dengan alasan politik. Mestinya dengan politik yang baik akan muncul orang-orang yang baik sebagai pemimpin daerah. Ini. Mursida Esi. Beliau bukan ASN, jadi terserah beliau mau kampanye atau tidak. Kalau memang tidak boleh, bicarakan di awal. Insya Allah malam ini kota kami Bengkalis Riau, beliau kampanye juga, alhamdulillah aman-aman saja. Ini, kalau US, ini Ustadz mungkin ya, ke Payakumbuh, nanti jemaahnya diajak nyanyi deh. Ini, kalau menurut Ambo, kalau ada undangan dari salah satu paslon untuk dakwah, ini ancak ndak usah, ya, lebih baik tidak usah ya. Yang mantap tuh hadirkan seluruh paslon, suruh mendengar ceramah Ustadz, ya. Yang mengadokan, ini yang mengadakan, ya, mengadakan acara bisa Pemda setempat. Adil kan? Nah, ini mantap ini kaum muslimin ya. Dan memang harusnya seperti itu, ya. Karena Ustadz loh berdiri di atas semua kaum muslimin, bukan di atas satu paslon, ya. Ini Afriyadi, memang tidak ada larangan tokoh agama berpolitik di negeri ini. Tapi sekelas UAS, kalau dapat jangan terang-terangan mendukung salah satu paslon, walaupun niat tabligh akbar. Tapi Majelis Ulama Indonesia mungkin sudah menilai ada politik praktis di situ. MUI tidak salah, karena tabligh akbar adalah unsur agama. Jadi bersihkan dari politik praktis. Paslon-paslon yang ada pun hanya memanfaatkan UAS untuk mencari suara. Ini komentar yang paling bagus kaum muslimin. Ya, ini komentar yang paling baik menurut kami kaum muslimin ya, yang sudah dibaca ya. Belum, kalau baca semuanya banyak sekali komentarnya kaum muslimin ya. Memang ya seharusnya para ustadz itu ya cukup berbicara masalah syariat Islam. Ya, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak perlu mendukung salah satu paslon. Ya. Dan kita tahu para politikus-politikus itu memanfaatkan tokoh-tokoh itu hanya untuk ngeruk suara. Sudahlah. Ya, cuma untuk ngeruk suara saja. Bukan untuk kepentingan agama Islam. Ya, karena kita sudah tahulah politikus-politikus itu seperti apa kaum muslimin ya. Kalau mereka mencari jabatan untuk demi kemaslahatan syariat Islam, itu sepertinya kok sesuatu yang mustahil kaum muslimin ya. Rata-rata ya hanya jabatan, mencari dunia saja. Kalaupun ada, ya mungkin hanya sebagian kecil. Kalaupun ada, kecil sekali kemungkinannya kaum muslimin. Jadi kalau ada ustadz kaum muslimin yang menjadi alat politik para politikus, ya, bisa menjadi alat kampanye para politikus, itu ustadz yang kaum muslimin, ustadz yang buruk. Seharusnya ustadz itu milik semua umat, dan umat ini kan macam-macam pilihannya. Nggak boleh seorang ustadz
ya kemudian menjadi alat kampanye. Itu ustadz yang buruk kalau jadi alat kampanye. Ustadz punya pilihan, naam. Para asatidz salafi ketika pemilu, ya, sebagian dari mereka yang ikut memilih punya pilihan juga. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang menjadi alat kampanye, nggak ada. Karena ustadz ini miliknya umat, bukan miliknya politikus. Jadi sekali lagi, kalau ada ustadz yang jadi alat kampanye politikus, itu ustadz yang buruk, nggak pantas diambil ilmunya. Karena bagaimana politikus itu sudah rahasia umum lah kaum muslimin, ya. Nggak perlu dibuka, rahasia umum. Jadi kalau ada ustadz yang jadi alat kampanye politikus, sekali lagi, ustadz yang buruk tidak pantas diambil ilmunya. Cukup ya, segitu saja kaum muslimin yang kami bahas, yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran kaum muslimin ya. Jangan mengambil ilmu dari ustadz yang jadi alat kampanye ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.